Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa anzala wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih bisa bertemu untuk melanjutkan kajian bahasa Arab menggunakan metode Ad-Dzikri, belajar bahasa Arab semudah berpikir. Pada level yang kedua bertajuk kajian I'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini kita telah sampai pada pertemuan yang ke-61, pembahasan i'rab ayat yang ke-7 dari surat Al-Humazah serta kaidah ke-61 tentang huruf jar. Saudara-saudara yang dirahmati rahmani wa rahmatullah, dapat hadir di majelis ilmu merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah untuk hadir di masjid, di majelis ilmu merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hadir di majelis ilmu, dia akan mendapatkan manfaat yang tidak didapatkan ketika dia tidak hadir. Seseorang yang hadir di majelis ilmu pasti dia akan membaca atau mendengarkan ayat Al-Quran. Seorang yang hadir di majelis ilmu pasti dia akan membaca atau mendengar satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang hadir di majelis ilmu pasti dia akan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum tentu ketika dia tidak hadir, ketika dia di rumah, belum tentu dia akan mendapatkan hal tersebut. Biasanya kalau di rumah sudah sibuk dengan urusan yang lain, urusan keluarga, anak, istri, dan urusan yang lainnya. Maka dari itu ini diantara faedah seseorang hadir di majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai kajian kita dengan murajaah materi Ad-Dzikri level yang pertama. Kali ini kita akan membaca surat pendek dan artinya dari surat Al-Lahab sampai dengan surat An-Nas pada halaman 25. Kita mulai. Wahid, ithnan, thalatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari berbagai segala yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Binasa kedatangan Abu Lahab dan benar-benar dia salia. Ma aghna
dan begitu pula istrinya yang membawa kemakara. Fiha hablum min masad. Dilihatnya adalah dari sabit yang dipinta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat mengandung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula dikarenakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Berikutnya kita lanjutkan murojaah materi pertemuan yang lalu. Kajian kita sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Ini dulu masih TK, sekarang sudah bisa belajar sejak sebelum Hasan lahir, padahal sekarang sudah usianya sudah hampir 4,5. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Halaman 69 di ayat yang ke-6 dari surat Al-Humazah. Kita baca ayat dan artinya. Wahid, itsnan, tsalatsa. Namullahil muqaddah, yaitu api yang disediakan Allah yang menyalakan. Kemudian i'rabnya narun khabarun marfu'un limubtada'in mahdhufin taqdiruhu hiya al-qamatu wa 'alamatu raf'i al-dhammatu wa huwa mudhaf. Al-mudhafi lafdzul jalalati mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu. Al-muqaddatu na'un li-na'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-dhammatu. Dari ayat yang ke-6 kita telah mempelajari kaidah ke-60 tentang isim mudzakkar dan muannats majazi atau kiasan. Artinya mudzakkar dan muannats, laki-laki dan perempuan yang tidak menunjukkan kelamin tertentu seperti manusia dan binatang. Selain manusia dan binatang, seperti pintu, babun, maka itu termasuk isim mudzakkar. Kemudian qalamun, pena, itu juga mudzakkar. Kursiyun, kursi juga mudzakkar. Adapun contoh isim muannats majazi, misalnya seperti dalam ayat ini narun, api atau neraka, termasuk isim muannats. Rijlun, kaki, sabqatun, papan tulis, nafidatun, jendela. Ini termasuk isim muannats, lebih lengkapnya namanya isim muannats majazi. Hanya secara nama saja, kelompok saja, tidak makna yang sebenarnya. Kalau makna yang sebenarnya hakiki itu hanya digunakan untuk manusia dan binatang. Adapun selain itu tetap masuk ke dalam mudzakkar atau muannats, hanya saja secara kiasan, tidak secara makna sebenarnya, atau disebut dengan majazi. Majaz sudah jadi bahasa Indonesia. Majaz gaya bahasa ataupun kiasan. Berikutnya kita lanjutkan pelajaran baru halaman 70. I'rab ayat yang ke-7 dari surat Al-Humazah. Saya baca. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. yang membakar sampai ke hati. Allati tattali'u 'alal afidah.
afidah allati tattali'u 'alal afidah yang membakar sampai ke hati. yang membakar sampai ke hati. Kemudian kita baca dengan metode dulu ya. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Nabda'u biha a. Nabda'u biha Lam syamsiyah. lam syamsiyah mudghama fil lamil maftuhah allati ya mad tabi'i harakatan allati ta shadda fathah ta li tattali'u allati tattali'u ala alif mad tabi'i harakatan ala allati tattali'u ala hamzatu waslin tasqutu waslan. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Nabda'u biha a. Nabda'u biha lam qamariyah mudhara fa sakinah ha sakinah indal waqfi al-afidah allati tattali'u 'alal afidah Berikutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Ayat yang ke-7 dari surat Al-Humazah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan allati tattali'u 'alal afidah. Allati rawan dibaca dengan allati. Kita perhatikan kita sudah belajar isim muannats. Kalau alladzi itu untuk mudzakkar pakai dzal alladzi. Kalau muannats pakainya allati. Ya, baca karena mungkin kebanyakan dalam Al-Qur'an alladzi lebih sedikit. Tetapi ini yang di surat Al-Humazah termasuk yang sedikit, yang alladzi. Kalau al-babu ya betul, al-babu alladzi. Tapi kalau an-nar salah pakai alladzi. Harusnya allati. Allati betul. Ini isim mausul, kata sambung, artinya yang. Al isim berarti allati tattali'u, yang membakar sampai alal afidah, sampai ke dalam hati. Yang allati artinya sama yang. Al-nar itu termasuk isim mudzakkar, isim muannats. Maka dia menggunakan allati bukan alladzi. An-nar termasuk isim muannats majazi. Mulai Pak Warsa mencontohkan hadihin narul lati, pasti begitu. Atau hadihi jahannamul lati, pasti pakainya al-lati, tidak al-lati, karena itu termasuk isim muannats. Jadi bukan al-lati tattali'u 'alal afidah, melainkan al-lati pakai huruf ta, al-lati. Yang artinya allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Ayat ini merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya, ayat yang ke-6.
ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hutomah, neraka hutomah. Menerangkan ayat yang ke-6 tentang neraka hutomah. Ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan narullah. Al-hutomah itu adalah api Allah al-muqaddah yang dinyalakan, yang sangat panas apinya, yang sangat besar, yang berkobar-kobar. Yang mana api tersebut allati tattali'u 'alal afidah, saking panasnya membakar, langsung menusuk, menembus sampai ke dalam hati. Ini gambaran bagaimana panasnya api neraka yang saking panasnya membakar sampai masuk ke dalam hati. Padahal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan hati itu ada di dalam tubuh. Antara hati dengan bagian luar itu ada bagian yang berlapis-lapis, mulai dari kulit, daging atau otot, tulang. Api neraka itu panasnya menembus sampai ke dalam hati. Panasnya membakar sampai ke dalam hati. Ulama yang lain menjelaskan bahwa dalam ayat ini dipilih anggota tubuh atau organ tubuh berupa hati. Di antara faedahnya adalah hati itu tempat akidah yang sesat, tempat akidah yang menyimpang. Atau disebut dengan yang disebutkan di sini adalah hati karena seseorang itu kalau dibakar, kalau terbakar kulitnya saja tidak mati. Tapi kalau orang itu terbakar sampai ke dalam organ-organ tubuhnya, sampai ke dalam hati, pasti mati. Ini adalah gambaran pengerian siksa neraka. Padahal orang yang di dalam neraka itu dia terus-menerus dalam keadaan seperti orang yang mau meninggal tapi tidak bisa mati. Ini adalah gambaran orang yang ada di dalam neraka, la yamutu fiha wala yahya, tidak hidup dan tidak pernah mati, terus-menerus dalam kesakitan dan penderitaan. Gambaran api neraka allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Al-afidah, afidah jamak dari fuadun. Dalam Al-Quran kata hati disebutkan dalam dua nama. Terkadang disebut fuadun, disebut fuadun, seperti dalam surat Al-Isra ada fuadun. Jamaknya afidatun, seperti dalam ayat ini. Afidah merupakan jamak dari fuadun, artinya hati. Terkadang dalam Al-Quran disebutkan dengan kata yang lain, yaitu qalbun. Seperti dalam bahasa kita, sudah masuk bahasa kita kalbu. Tapi kalbu dalam bahasa Indonesia itu kalau dibesarkan malah jadi anjing. Kalbun. Harusnya pakainya qaf. Kalbun itu dalam bahasa Arab artinya anjing. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia itu kalau diubah malah salah. Kalbu. Berasal dari bahasa Arab kalbu artinya hati. Jamaknya qulubun. Dua-duanya dipakai dalam Al-Quran. Dua-duanya dipakai dalam Al-Quran. Jadi kata hati dalam Al-Quran kadang disebut dengan fuadun, jamaknya afidatun seperti ayat ini. Terkadang menggunakan nama yang lain, qalbun, atau jamaknya qulubun. Nanti kalau kita baca Al-Quran pasti menemui 4 kata ini. Fuadun, afidatun, qalbun, qulubun, pasti artinya sama, yaitu hati. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Allati, silakan. Allati ismun mausulun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in na'tun thanin li naru. Allati itu adalah isim mausul, kata sambung dalam bahasa Indonesia yang artinya dia. Mabni dengan sukun, yaitu sukun pada huruf ya, menduduki posisi rofa sebagai sifat yang kedua dari kata nar.
Sifat yang pertama al-muqayyad. Sifat yang kedua allati tattali'u 'ala al-afidah. Berikutnya tattali'u. Tattali'u Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya ya'udu 'alan nari wal jumlatul fi'liyatu silatul mawsuli la mahalla laha minal i'rabi. Tattali'u adalah fi'il mudhari' marfu' hukumnya tanda rafa'nya yaitu dhammah. Tattali'u. Sedangkan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, takdirnya hiya. Hiya mengacu atau kembali kepada kata nar atau neraka. Sedangkan jumlah fi'liyah pada ayat ini tattali'u 'ala al-afidah merupakan silatul mausul, kata setelah isim mausul, tidak memiliki hukum dalam i'rab. 'Ala harfu jarrin mabniyun 'ala as-sukuni ala jar mabni dengan sukun. Al-afidati ismun majrurun bi'ala wa 'alamatu jarrihi al-kasratu. Al-afidati ism majrur disebabkan huruf jar ala, tanda jarnya kasrah. Al-afidati. Berikutnya kita bahas kaidah ke-61 tentang huruf jar bagian yang kedua. Karena dulu ya kita sudah pernah membahas huruf jar, yaitu pada kaidah yang pertama kali ya di surat Al-Fatihah. Iya, kaidah pertama bisa dilihat pada halaman 4 ya. Halaman 4 di situ ada ringkasan kaidah dari awal sampai akhir. Dulu di kaidah yang pertama kita sudah mempelajari huruf jar. Maka pertemuan malam hari ini merupakan pembahasan yang kedua dari huruf jar. Kalau dulu hanya 1, 2, 3 huruf jar, sekarang akan kita bahas semua huruf jar yang ada dalam bahasa Arab. Yang mana dalam kitab Matan Jumiyah yang sering dibahas di pondok-pondok pesantren, Matan Jumiyah, mungkin ada di antara saudara-saudara yang pernah belajar. Itu matan yang sangat terkenal dalam bahasa Arab ya, dalam ilmu nahwu, Matan Jumiyah. Disebutkan ada 10 huruf jar. Ada 10 huruf jar. 10 itu min, ila, fi, an, ala, kemudian ba, lam, kaf, waw, rubba, ada 10. Adapun dalam kitab yang lain dari kitab Alfiyah Ibnu Malik juga merupakan kitab yang sangat terkenal membahas ilmu nahwu. Kitab Alfiyah Ibnu Malik, Alfiyahnya 1000. Alfiyah dinamakan Alfiyah karena ada 1000 syair. Ada yang mengatakan jumlahnya ternyata tidak 1000 tapi 1002, lebih 2 syair. Dinamakan Alfiyah. Kitab Alfiyah Ibnu Malik. Di situ dijelaskan bukan 10 tapi 2 kali lipatnya, 20 huruf jar. Ya, 20 huruf jar. Yaitu ditambah dengan hatta, mundu, khola, ada, hasya, ditambah 3 lagi yang tidak ada di sini yaitu kai, la'anna dan mata. Ya. Hanya saja di sini kita tulis sebanyak 17. Ini yang sering ditemui atau sering terdapat dalam Al-Quran maupun kitab-kitab bahasa Arab.
sini ada 17. Huruf jar adalah huruf yang berfungsi sebagai kata depan atau kata hubung yang menyebabkan kata setelahnya menjadi majrur. Ini kekhususan dari huruf jar. Kata depan, kemudian dalam bahasa memiliki amalan, menyebabkan kata setelahnya menjadi majrur, dinamakan dengan huruf jar. Antara lain yang kita sebutkan di sini ada min, artinya dari, kemudian ila artinya ke atau kepada, hatta artinya sampai atau sehingga, fi artinya di atau di dalam, kemudian ma'an artinya dari, ala artinya di atas, alba atau huruf ba biasa diharapkan dengan huruf kasrah ya, bi. Alba di sini maksudnya bi, seperti pada kata bismillah. Ba-nya di situ adalah huruf jar. Makanya setelah bi kemudian ismi, tidak ismu atau isma tapi ismi. Karena bi atau huruf ba termasuk huruf jar. Kemudian contoh yang lainnya lam. Ya, lam atau la atau li. Ya, juga huruf jar. Kemudian huruf kaf. Huruf kaf fathah, kan artinya seperti, ya kan artinya seperti. Kasoyibin, kasoyibin, soyib artinya hujan. Ka artinya seperti, berarti seperti hujan. Au kasoyibin atau seperti hujan. Kalau hujan kita berdoa Allahumma soyiban nafi'an. Ya, soyiban artinya hujan. Dalam surat Al-Imran ada au ka sayyibin, au atau ka seperti sayyibin air hujan. Ya, seperti hujan. Ka, kaf maksudnya huruf kaf fathah, ka artinya seperti. Kemudian al-wawu, huruf waw yang dimaksud adalah waw fathah. Ya, waw fathah, wa yang berfungsi sebagai huruf qasam, bukan yang waw ataf ya. Kalau waw ma'ataf artinya dan. Kalau ini waw yang artinya demi. Misalnya wal asri, wal asri demi masa, demi waktu. Wati ini demi buah tin. Wasyamsi demi matahari. Waw di sini bukan waw ma'ataf yang artinya dan, tetapi waw yang berfungsi sebagai qasam, sebagai sumpah, biasa diartikan dengan demi. Yang termasuk huruf jar adalah wawu qasam, wawul qasami, wawu qasam atau wawu sumpah yang artinya demi. Kalau ada wawu qasam maka setelahnya pasti kasroh, karena wawu qasam itu termasuk huruf jar. Wal laili demi malam, dan seterusnya. Kalau wal laili diartikan dan malam pasti salah. Karena itu wawunya bukan huruf ataf, bukan huruf yang sebagai huruf gabung, tetapi waw di situ adalah wawu qasam artinya demi. Walaili kalau kasrah berarti artinya dan demi malam, artinya demi malam. Kemudian ta, huruf ta itu artinya yang dimaksud adalah ta fathah kemudian alif mad tabi'i, ta panjang ta artinya juga demi sama. Tawallahi demi Allah. Wallahi juga sama artinya demi Allah. Wallahi, tawallahi termasuk huruf jar. Kemudian rubba artinya betapa banyak, atau terkadang diartikan sebaliknya betapa sedikit. Kalau dalam hadis yang sering kita dengar itu, sering kita baca, rubba sha'imin, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Ya. Kemudian mud ya, mim dhammah dzal sakinah dan sukun mud, dan mundu artinya sama, dari atau sejak. Ya, mud atau mundu, dari ataupun sejak. Mundu usbu'in, sejak seminggu yang lalu. Mundu syahrin,
sejak sebulan yang lalu. Mundu sanatin, sejak setahun yang lalu. Mundu artinya sejak. Kemudian yang terakhir khola, ada, hasya, tiga-tiganya artinya sama. Ya. Khola, ada, hasya, tiga-tiganya sama, termasuk adatul istisna yang merupakan alat pengecualian, biasa diartikan dengan kecuali. Khola, ada, hasya artinya sama, kecuali. Hadar qullabu illa Abbasin, semua murid hadir kecuali ada Abbasin, pakai kata ada Abbasin, kecuali Abbas. Begitu pula hadar qullabu illa hasya Abbasin, semua murid hadir kecuali Abbas. Atau dengan kata khola, hadar qullabu khola Abbasin, semua murid hadir kecuali Abbas. Khola, ada, dan hasya ini saudara-saudara yang berhormat rahimani wa rahmatullah. Berikutnya kita akan menambahkan 3 contoh dari Al-Quran, contoh dari penggunaan huruf jar. Contoh yang pertama kata hatta, terdapat dalam surat Al-Fajr ayat yang terakhir, ayat yang kelima, hatta matla'il fajr. Ketika kita ingin tahu kenapa di situ harokatnya kasrah matla', maka jawabannya adalah karena hatta termasuk huruf jar. Min, ila, hatta, fi, an, ala, dan seterusnya. Hatta termasuk huruf jar. Maka salamun liya hatta matla'il, pakai huruf pakai harakat kasrah. Setelah malam itu, malam Lailatul Qadar, sampai terbitnya fajar. Kemudian contoh yang kedua, kata min yang berarti dari misalnya pada surat Al-Baqarah ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Di situ kata qabli. Kenapa qabli tidak qablu atau qabla? Karena didahului oleh huruf jar. Min qabli. Nanti ada juga kata min qablu, ada dalam Al-Quran, ada min qablu, ada min ba'du juga ada. Kalau biasanya kan bukan gitu, biasanya min qabli dan min ba'di. Tapi dalam Al-Quran nanti ada min qablu dan min ba'du. Itu kapan-kapan insya Allah kita bahas, kapan-kapan. Ada pengecualian, ada min ba'du, ada min qablu, ada. Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Tetapi secara umum setelah huruf jar maka majrur harokatnya kasrah. Min qabli, min ba'di. Ya, min qabli sebelum, min ba'di sesudah. Contoh yang terakhir kata ila, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 36, wa mata'un ilahi, mata'un ilahi, kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Kita perhatikan kata hinin. Kenapa harokatnya kasrah? Karena didahului oleh huruf jar yaitu ila. Ila hinin, tidak mungkin ila hinun atau ila hinan, tidak mungkin. Pasti ila hinin. Hinin sama dengan waktin, waktu sudah jadi bahasa kita. Ila hinin sama dengan ila waktin, ila waktin. Saudara-saudari yang berarti rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan jar bagian yang kedua. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan.